Kita lanjutkan apa kabar Indonesia malam akhir pekan. Kita mau ke Mas Febri lagi nih, fakta persidangan yang menarik sekali. Kemudian posisi Miranda sekarang seperti apa? Mungkin Mas Febri bisa sedikit memberikan gambaran. Ya, saya kira KPK harus mampu ya mengungkap ini, karena meskipun sangat mampu. sulit. Kalau menurut saya KPK mampu. Saya secara hukum ada batasan-batasannya ya, saya kira. Ya, mau apa tidak. Dan secara dari aspek independensi kita sudah lama mempersoalkan ini. Penyidik KPK itu berasal dari Polri semua. Semua ya. Waktu itu banyak pihak mengkaitkan apakah bisa para penyidik KPK, saya yakin sejumlah penyidik KPK punya komitmen yang utuh, tapi apakah semuanya tidak punya loyalitas ganda? Loyalitas ke KPK untuk pengungkapan dan loyalitas ke Mabes Polri misalnya, atau loyalitas ke pihak ketiga. Nah, itu yang jadi persoalan. Tapi bagaimanapun juga KPK belum punya penyidik independen atau penyidik sendiri sekarang. Karena itu mekanisme internal di KPK, terutama pimpinan jilid ketiga yang sudah dipilih oleh teman-teman Komisi 3 ini, bisa langsung mensupervisi dan harus mengerti sangat teknis, agar kemudian kasus ini tidak dikerdilkan hanya di bagian ini, seolah-olah bukti tidak ada, padahal sebenarnya petunjuk ada. Tapi transisi penting tidak jadi masalah antara yang lama dan yang baru sekarang? Saya lihat kekuatannya itu berada di level menengah dan level bawah kalau di KPK. Dengan catatan minimal semua pimpinan KPK tersebut tidak menghalang-halangi atau kemudian ingin memproteksi kelompok orang-orang tertentu. Jangan sampai seperti itu. Saya kira sudah saatnya KPK bisa lepas dari beban masa lalu sejumlah institusi penegak hukum yang sulit untuk bisa independen ketika berhadapan dengan kelompok bisnis atau kekuatan-kekuatan yang besar. Balik soal ke aktor intelektual mungkin Pak Nurdirman. Ya, jadi kalau saya gini, memang kalau sempat Bu Nunun ini akhirnya dinyatakan sakit pakai tanda kutip ya, dan dia sakit aja Bang, ya, missing link, ya, missing link. Itu kata orang akan jadi missing link. Sebenarnya enggak. Setuju. Makanya saya bilang ya, kemauan dari KPK. Iya. KPK punya goodwill nggak? Kenapa? Ikuti aja aliran dana travel check itu. Kan gampang. Dari mana sumbernya? Gampang. Follow the money flow. Siapa yang bayar ketahuan, lalu siapa yang ngasih kan udah ketahuan. Tapi siapa yang bayar itu? Semuanya kan ada catatannya. Nggak mungkin lah BI jual begitu aja tanpa tahu siapa yang beli, nggak mungkin. Pasti dia tahu siapa yang beli travel check itu. Sesudah dia beli, lalu bisa diikutin kemana perginya. Jadi menurut hemat saya, kalau memang nawaitunya ada, ya, mau membongkar kasus ini, pasti bisa. Tapi kalau memang nawaitunya kasus ini seperti yang lalu yang mengakibatkan, ya saya turut berduka cita ya kepada Sondang Hutagalung ya. Semoga Allahnya diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya membuat kita seperti itu, frustrasi kita. Mau bikin apa lagi? Semua kasus nanti akhirnya dilokalisir. Harusnya KPK begitu ada kasus seperti ini, contohnya kasus Nazarudin, langsung Nazarudin itu dilindungi oleh LPSK, kerjasama dengan KPK, kerjasama dengan Mahkamah Agung. Buka siapa aktor di balik ini semua. Nah kalau ini dilakukan, sudahlah, pokoknya saya bisa bilang saya angkat topi betul-betul kepada Pak Presiden kita SBY. Karena ini berarti benar-benar menegakkan aturan dan memberantas korupsi. Tapi kalau nanti pada ujungnya akhirnya dilokalisir lagi, ya saya mau bilang apa? Jadi taruh topi. Akhirnya missing link. Sebelum meneruskan apa yang Pak Nurdirman katakan tadi, kalau menanggapi sedikit Mas Agus Condro, saya pikir moga-moga kita tidak sepesimis itulah ya. Kasus ini hanya selesai ketika kemudian ada istilah dokter tidak mungkin mendahului hasil pemeriksaan dokter yang lain. Saya pikir jutaan mata sudah melihat bagaimana fakta-fakta yang telanjang ketika ada istilah dialog antara Bu Nunun dengan Pak Chandra Hamzah di pesawat yang bisa mengingat nama Pak Chandra, atau kemudian ketika bisa menandatangani, itu hal-hal kan yang saya pikir mungkin belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Tapi bisa jadi pertimbangan. Tapi saya pikir jelas tidak mungkin senekat itu ada sebuah konspirasi teori yang kemudian menghentikan kasus ini sesimpel itu. Dan kemudian juga banyak pintu gerbang lain. Nah kalau kemudian berbicara mengenai apa yang disebutkan Pak Nurdirman masalah kemauan, saya sepakat, jelas alurnya sudah bisa dibaca dan ini masalah kemauan politik karena diduga ada aktor intelektual yang besar dan bahkan Pak Busro sempat mengatakan ada kekuatan besar yang melindungi Bu Nunun.
dalam arti kasus ini tidak hanya berhenti di Bu Nunun mungkin begitu kan. Ya saya juga meminta dengan sangat begitu ya kepada Dewan yang terhormat seperti Pak Nudirman, bagaimana fokus pada kasus ini termasuk dalam hal yang teknis. Seperti misalkan tadi Febri sudah sebutkan, kalau kita ingin konflik of interest antara KPK dengan yang diperiksa itu kemudian bisa lebih kecil, misalkan bagaimana DPR bisa mendorong realisasi mengenai penyidik independen. Ini satu hal yang bikin undang-undang itu kok mengurangi itu KPK. Nah ini Mas Wendo nanti yang kritik. Tapi jelas kan, jangan lagi bicara bubaran KPK. Lalu hal-hal salah satu tes kita kepada Pak Abraham Samad sehingga dia terpilih. Karena dia jadi ini saya pikir janji independen kan. Jadi janji masalah ini DPR yang akan pasang badan. Dia bilang siap untuk membentuk penyidik independen. Jadi itu udah janji dia kan yang akan kita tagih nanti dalam rapat kerja kan begitu. Mas Wendo, KPK-nya bisa, DPR-nya bisa nggak? KPK ini kita percaya masyarakat, semalam saya juga ikut-ikutan di situ karena sudah ada pilihan lain. Ya. Coba mau ngomongkan, nah harapan inilah sebetulnya baik yang bisa diutarakan maupun yang tidak. Kenapa tadi saya bilang ini soal kemauan, mau ada, kita bisa terjebak lah, dokternya benar apa tidak, atau nanti gimana, nggak penting lagi itu, dokternya akan mengatakan itu sakit apa, lebih sakit lagi atau dokternya sendiri sakit, biarin, ini jalan. Ada satu lagu yang dulu bagus lah, The Eagle itu, you can leave anytime but you can never leave, you can check out anytime lah. Kalau penjahat itu akan diperlata semacam ini sampai ke sana, dan kita mesti percaya itu. Misalnya ini Pak, ini cuma misalnya DPR juga nanti mau mengurangi, nggak apa-apa, rakyat mendukung, jalan. Kalau pemberantasan korupsi ini didukung rakyat, jalan. Ada tokoh-tokoh semacam ini yang berani, yang bisa. Ada yang berani kayak sampai membakar. Itu kan pernyataan-pernyataan udah geram semua, udah marah, tersumbat. Yes, karena tersumbat dia meledak. Harus yang kita khawatir. Ini peranan media. Tahu DPR, tolonglah suara Komisi 3 didengerin. DPR kurang kuat atau ICW jadi melempem, masih ada kita ini. Sumbatan-sumbatan anti demokrasi tadi. Ini yang membuat tapi Komisi 3 meledak. Enggak juga kita karena kalau kita tadi ya usulan Pak Deman itu dilindungi saksi. Perlindungan saksi ada, lah itu yang lindungin itu mungkin kalah saksi sama yang kalau dia ikut yang mafianya. Makanya memorandum of understanding sama. Ini baru bikin Mahkamah Agung, KPK, LPSK. Karena tanggal 33. Nah itu kan jadi saksi mandraguna itu. Nah itulah yang dipakai untuk melindungi Nunun, melindungi Nazar, supaya dia Neneng juga Nunun, Neneng bangsa gitu. Betul, sehingga dia bongkar itu semua. Jadi bisa ketahuan siapa sih yang melatar belakangi. Ya. Lalu apa tujuannya? Itu kan jelas ada tujuan. Apa tujuannya? Kenapa kok harus masa kita nggak ngerti tujuannya apa gitu ya? Nah itu. Tujuannya sih sudah bisa kita bayangkan. Kalau kita di Komisi 3 udah terbayang. Oh gitu, ya. Tapi nggak bisa tokohnya bisa nggak? Bisa. Inisialnya nggak terucapkan. Oh nggak terucapkan ya. Kenapa? Karena kita belum punya bukti. Ya. Dan saya tidak mau mendengar. Karena kita akan jadi fitnah gitu ya. Sehingga kita mengharapkan Bu Nunun di sini, kalau memang tiga lembaga penegak hukum ditambah 1 Bepkumham bersedia sepakat untuk tanda tangani memorandum of understanding, mengisi kekosongan undang-undang yang baru akan kita buat ya untuk memperkuat LPSK dan KPK, selesai. Ya, selesai. Atau gini, penunungnya memang dia mau mengatakan yang sebenarnya udah nanti mau dilindungi oleh saksi. Saya mau mengatakan yang sebenarnya itu lebih bagus. Nah iya, dengan perjanjian, yuk akan dilepas. Nah, paling lama ditahan berapa bulan, yuk lepas. Pergi lagi dia. Ya, itu salah kan Pak. Kan? Kita punya beberapa contoh ya, tidak di Indonesia. Ketika pertama kali konsep perlindungan saksi itu digunakan, karena di mafia, saya lupa di Italia kalau nggak salah. Di mafia itu kan dikenal sumpah omerta. Jadi sumpah diam. Para mafia itu sama mafia itu dianggap keluarga, dan kemudian punya sumpah diam. Saya kira harapannya tentu tidak se-ekstrim ini ya dalam konteks kasus cek pelawat. Tapi waktu itu yang bisa jadi pelajaran adalah ketika salah seorang itu memberikan keterangan tentang bagaimana kondisi teman-temannya dan para aktor intinya, itu dia diproteksi secara berlapis. Ketika dia juga dijerat dan kemudian divonis,
dia diproteksi di LP-nya, dia juga diproteksi agar tidak bisa disentuh, agar tidak bisa mendapat perlakuan-perlakuan intimidasi dan penyadapan penyanderaan. pun diberi identitas baru. Nah, ketika keluar pun dia harus ada mekanisme yang bisa memastikan bahwa dia tidak akan dikejar oleh pihak-pihak yang tidak senang tentu saja kasus ini terbongkar dengan apakah identitas baru atau rumah dan segala macam fasilitas-fasilitas yang dijamin oleh negara. Nah, itu harus mampu dijelaskan juga kepada yang bersangkutan. Real story American Gangster. Jelas sekali itu Denzel Washington. Bagaimana narkoba dimasukkan ke Amerika melalui peti jenazah pahlawan perang Amerika. Saya mau ke Mas Sunarto nih. Pahlawan perang Amerika. Saya mau ke Mas Sunarto nih. Mas Sunarto, kalau memang LPSK nih bentuknya adalah perlindungan, tapi kita juga bisa gambarkan itu sebagai pendekatan personal supaya Ibu Nunung mungkin bisa bekerja sama dengan baik. Singkat terakhir, bagaimana Pak Mas Sunarto soal LPSK? Ya, salah satu memang LPSK, saya sepakat. Tetapi tadi Febri sebenarnya sedikit menyinggung. Masalah ini kan lebih kompleks dari sekedar orang takut atau tidak. Ya. Ada jaringan besar, kalau kita katakan ada aktor intelektual yang di belakang, berkaitan, karena ini berkaitan dengan proses pemilihan petinggi lembaga negara, dalam hal ini BI, yang kemudian ini kan bisa memainkan kekuasaan. Ini yang paling berbahaya. Jadi saya pikir satu betul apa yang diungkapkan Pak Nurdin mungkin menjadi satu terobosan, tetapi balik lagi, kalau memang partai-partai, aktor legislatif, eksekutif merasa dirinya adalah satu-satunya pemilik otoritas kekuasaan di negeri ini, ya buatlah satu terobosan-terobosan. Ya, Komisi 3 misalkan dengan KPK, bagaimana bisa mendorong supervisi, bagaimana kemudian antara 3 lembaga bisa koordinasi dengan baik, Presiden bagaimana bisa memanfaatkan 2 lembaga yang ada di bawahnya, betul-betul melakukan terobosan tanpa takut siapapun di belakang. Kalau memang orang seperti Pak Nurdin Munir, Pak SBY merasa mereka lah yang memiliki otoritas penuhnya kekuasaan legal di Indonesia. Dan iya, kalau bukan mereka siapa lagi? Nah, itu kita bayar mereka ini. Jangan macam-macam, kita yang bayar. Oke, baik, terima kasih Mas Febri, terima kasih Pak Nurdiman, terima kasih Mas Sunarto, dan juga terima kasih Mas Fendo. Kita akhiri dialog kita hari ini. Mudah-mudahan prosesnya berjalan lancar dan pemeriksaan tes kesehatan juga positif nanti. Baik, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut. Tetap bersama Apa Kabar Indonesia Malam Akhir Pekan.